Assalamualaikum teman-teman Damaskus. Apa kabar semua? Susanti doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Baik, kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Bu Santi akan membahas bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan isi berita. Baik, kita mulai ya. Nah, sebelum kita menyimpulkan sebuah berita, kita harus tahu dulu apa sih menyimpulkan itu, atau nama lainnya adalah meringkas. Ya, jadi meringkas berita itu berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Penyajian karangan yang panjang kita ubah dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif ya. Dan kegiatan ini sangat penting untuk mempermudah kita dalam memahami suatu berita dan mengantarkan kita hanya pada hal penting-penting saja. Nah, untuk mendapatkan sebuah berita, kita bisa dapatkan itu dari berbagai media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Nah, media elektronik contohnya dari televisi atau dari radio, atau sekarang banyak ya sudah dari media sosial juga seperti YouTube atau lainnya ya, kita bisa mendapatkan berita dengan cepat zaman sekarang. Atau media cetak juga bisa kita dapatkan berita seperti koran contohnya. Nah, apa saja langkah-langkah kita untuk bisa menyimpulkan atau mendapatkan sebuah berita yang ringkas, yang hanya pokok-pokok saja? Yang pertama, tentunya kita harus mendengarkan terlebih dahulu pembacaan berita. Bisa di televisi, atau bisa membaca berita di koran, atau media lainnya ya. Nah, baru kita bisa menyimpulkan. Nah, dalam menyimpulkan berita, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tadi sudah mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi, lalu mencatat pokok-pokok beritanya. Setelah itu, menyajikan pokok-pokok berita yang sudah kita catat menjadi kalimat. Lalu, baru kita dapat menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita yang tadi sudah kita catat. Dan terakhir, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Nah, setelah kita bisa menyimpulkan berita, nah sekarang kita menanggapi berita. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tanggapan, yaitu sambutan terhadap hal atau peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lainnya. Nah, ini adalah tanggapan. Ciri-ciri tanggapan antara lain, yang pertama, tanggapan itu merupakan pernyataan ya. Lalu yang kedua, tanggapan itu bisa berbentuk lisan ataupun tulisan. Dan yang ketiga, tanggapan bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan oleh pihak lain. Nah, sekarang kita coba contohkan membuat kesimpulan dari sebuah berita. Ini ada sebuah berita tentang kebakaran yang melanda ibu kota. Kebakaran kembali melanda ibu kota. Api dengan cepat melahap pemukiman padat penduduk di daerah Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika warga sedang melaksanakan sholat tarawih Minggu, tanggal 28. Turman, Ketua RW 11 mengatakan, saat peristiwa terjadi, semua warga tengah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain, sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menjinakkan si jago merah karena lokasi kebakaran sulit dijangkau petugas. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta. Nah, ini adalah contoh dari sebuah berita ya. Kita sudah dengarkan nih beritanya. Nah, sekarang langkah selanjutnya, nah, kita bisa membuat pokok-pokoknya, pokok beritanya dengan cara kita gunakan kata tanya menggunakan 5W. Nah, 5W 1H, yaitu what, apa. Nah, apa isi berita tadi tentang apa? Yaitu tentang kebakaran. Lalu when, kapan? Kapan terjadinya?
yaitu Minggu 28 Juli 2013. Lalu where atau di mana? Dan ternyata kejadian beritanya terdapat di Tambora, Jakarta Barat. Lalu who atau siapa? Yang mengalami adalah warga RW 11 Tambora. Lalu pertanyaan why atau mengapa? Karena adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Dan terakhir pertanyaan how, bagaimana? Ketika warga sedang sholat tarawih, terjadi konsleting dan api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain. Nah, setelah kita membuat pokok-pokok berita ini melalui pertanyaan 5W 1H, baru kita bisa menyimpulkan isi beritanya. Nah, kesimpulannya, kebakaran terjadi di daerah Tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu 28 Juli 2013. Peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Warga Tambora yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sedang melaksanakan sholat tarawih ketika kebakaran terjadi. Nah, ini kita sudah dapatkan kesimpulan dari berita kebakaran tadi, ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Santi ucapkan mohon maaf bila ada salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.